Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua Bapak Ibu keluarga besar GPDI LCD Magelang. Kita bersyukur berjumpa kembali dalam Renungan 79 hari ini. Dan kita akan bersama-sama tetap merenungkan firman Tuhan dengan 365 hari yang mengubahkan. Dan hari ini kita akan sampai bacaan kita di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-10. Kita akan membaca ayat 1 dan ayat yang ke-2. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Kornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Puji Tuhan, saya memberikan tema firman Tuhan hari ini, yaitu menyukai doa. Dalam pembacaan kita pada hari ini ada satu tokoh yang luar biasa, di mana adalah orang yang menyukai doa. Mari kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan ini tetap dengan cara OIA. Observasi siapakah tokoh-tokoh yang ada di dalam kisah ini. Kita melihat di sana ada Petrus, Kornelius, malaikat Tuhan, 2 orang hamba dan juga 1 orang prajurit. Dan peristiwa ini terjadi di Kaisarea. Nah, kita akan sama-sama belajar dengan interpretasinya adalah di dalam kisah ini, dalam pembacaan ini ada seorang perwira. Tentu saja kalau seorang perwira berarti dia memiliki sebuah jabatan, ya. Dia seorang perwira yang bernama Kornelius. Dan Kornelius ini dalam bacaan ini luar biasa karena dia adalah seorang pribadi atau tokoh yang tertulis dalam pembacaan ini, seorang yang saleh, seorang yang takut akan Tuhan. Bagaimanakah hidup seorang yang takut akan Tuhan? Tentu saja orang yang hidupnya takut akan Tuhan pasti akan menjalani kehidupannya dengan cara menyenangkan hatinya Tuhan. Sangat menyenangkan membaca tokoh-tokoh di dalam Alkitab, bagaimanakah perjalanan kehidupan orang-orang yang takut akan Tuhan. Nah, catatan kehidupan tentang Kornelius tadi dalam bacaan ayat 1, di sana dikatakan orangnya saleh, orangnya suka berdoa, dia juga suka memberi sedekah, bahkan mencatat seluruh isi keluarga itu adalah keluarga yang takut akan Allah. Nah, ini adalah catatan kehidupan yang luar biasa yang bisa menjadi aplikasi di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Bagaimana seorang Kornelius, dia seorang pemimpin, ya, dia seorang perwira, jadi orang yang punya jabatan di dalam pemerintah, tetapi dia bukan orang yang punya jabatan lalu menyombongkan diri, lalu berbuat semena-mena. Tetapi kalau kita melihat karakter daripada Kornelius ini adalah orang yang saleh, orang yang suka berdoa, orang yang hidupnya takut akan Tuhan dan selalu memberikan sedekah kepada orang-orang yang tidak mampu yang ada di sekitarnya. Nah, apa yang dilakukan oleh Kornelius ini tentu saja menunjukkan bagaimanakah hubungannya dengan Tuhan itu sangat baik. Hubungan dengan Tuhan baik ini akan mempengaruhi karakter hidup seseorang. Kalau hubungannya dengan Tuhan baik, pasti karakter hidupnya juga akan baik. Dan ini terbukti dari karakter yang dimiliki oleh Kornelius. Dia suka berdoa, maka karakter kehidupannya dikatakan senantiasa hidup takut akan Allah. Dia juga suka berbuat baik dengan bersedekah kepada orang-orang di sekitarnya. Ini adalah karakter yang terbentuk tetapi dimulai dari dalam, yaitu hubungannya dengan Tuhan itu sangatlah baik. Bagaimana Kornelius menjaga hubungannya dengan Tuhan? Di ayat yang kedua di sana sangat jelas, yaitu yang dilakukan oleh Kornelius senantiasa berdoa kepada Allah. Senantiasa ini berarti terus-menerus dan sudah menjadi kebiasaan yang baik yang setiap hari dilakukan oleh Kornelius. Ia membuktikan bahwa dirinya
Orang yang memiliki hubungan baik dengan Tuhan, dia sangat menyukai jam-jam doanya kepada Tuhan. Mengapa Kornelius menyukai jam-jam doa bersama dengan Tuhan? Karena dengan doa dia dapat berhubungan dengan Allah. Dengan berdoa Tuhan memberikan hal-hal yang luar biasa. Di dalam pembacaan ini ya, di ayat yang ketiga bahwa Kornelius ini dia mendapatkan penglihatan karena hubungannya dengan Tuhan sangat baik. Di dalam ayat yang ketiga ya, dalam suatu penglihatan kira-kira jam 3 petang jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Kornelius. Nah, sampai di situ. Mendapatkan penglihatan, tentu saja ini bukanlah kerohanian yang main-main ya Bapak Ibu. Terbukti bagaimanakah hubungannya Kornelius dengan Tuhan sangat baik. Dia senantiasa berdoa kepada Allah, berdoa yang menjadi kehidupannya, yang menjadi nafasnya, sehingga saya percaya bahwa Kornelius tidak bisa melalui satu hari sekalipun tanpa doa, karena di dalam firman Tuhan ini dikatakan dia senantiasa, tidak pernah absen, tidak pernah meninggalkan jam-jam doanya dengan Tuhan. Dia sangat menyukai doa karena dia merasakan bahwa dengan doa itu hidupnya terus terhubung dengan Tuhan. Karena hidupnya terus terhubung dengan Tuhan, maka Tuhan memberikan hal-hal yang luar biasa. Di dalam ayat ini Tuhan memberikan penglihatan di mana malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya. Ini adalah pengalaman yang luar biasa yang dialami oleh Kornelius. Kemudian dengan doa Tuhan juga memberitahukan kehendaknya dalam ayat yang kelima. Dan sekarang suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon dan yang disebut Petrus. Tuhan memberitahukan kepada Kornelius bahwa melalui malaikat yang menjumpai dia, Tuhan memberikan pesan khusus. Pesan khususnya apa? Itu ada di bacaan selanjutnya ya, kalau Bapak Ibu membaca semua. Saya hanya mengambil dari 2 ayat ini saja bahwa bagaimanakah kehidupan doa itu membawa Kornelius mengalami hal-hal supranatural, yaitu dia dijumpai oleh seorang malaikat, dan bahkan malaikat itu bukan hanya menampakkan diri, tetapi penglihatan itu memberikan pesan dan malaikat itu berbicara kepada Kornelius tentang pesan Tuhan bahwa dia harus menyuruh seseorang menemui Petrus, dan melalui Petrus itulah pesan Allah akan disampaikan kepada Kornelius. Ini luar biasa Bapak Ibu. Pengalaman supranatural tidak dialami oleh semua orang, tetapi Alkitab mencatat pribadi-pribadi, orang-orang yang memiliki kehidupan doa, dia akan mengalami hal-hal yang luar biasa yang datangnya daripada Allah. Nah, apa yang dapat kita pelajari? Aplikasi dari pembelajaran kita hari ini adalah jika kita merindukan atau menginginkan hal-hal yang besar dinyatakan di dalam setiap kehidupan kita, maka sukailah doa. Dengan kita berdoa, kita menghubungkan roh kita dengan roh Allah. Dengan kita berdoa, kita menjalin komunikasi dengan Sang Pemberi kehidupan bagi kita. Mari kita menjaga hubungan kita dengan Tuhan melalui doa. Firman Tuhan berkata dalam Yeremia 33 ayat yang ketiga, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Luar biasa, rahasia kekuatan dalam doa. Kalau kita menyukai jam-jam doa, Tuhan berjanji, dikatakan dia akan memberitahukan hal-hal yang tidak terpahami, hal-hal yang kita tidak mengerti sekalipun, dia sanggup membukakannya itu. Kalau kita menjaga komunikasi kita dengan Tuhan, melalui persekutuan kita dengan Tuhan, lewat doa-doa yang kita naikkan
kepadanya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya Bapak Ibu senantiasa juga diberkati lewat setiap pemberitaan firman Tuhan, dan kiranya renungan firman Tuhan hari ini juga memberkati kita dan terus memotivasi supaya kita menjadi orang-orang yang menyukai doa. Karena dengan kita berdoa, kita mengalami kesatuan roh kita dengan roh Allah. Dengan berdoa, kita akan selalu mengalami perjumpaan diri dengan Allah kita yang menciptakan kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan kalau Bapak Ibu senantiasa diberkati melalui penyampaian renungan firman Tuhan setiap harinya, Bapak Ibu ingin menyaksikan baik tentang mujizat kesembuhan, mujizat dipulihkan dari ekonomi, mujizat dalam pekerjaan, ataupun Bapak Ibu ingin didoakan dengan pokok-pokok doa tertentu, Bapak Ibu dapat menyalurkannya melalui chat WhatsApp 0813 274 288. Mari bertumbuh bersama, saling mendoakan satu sama lain, saling menguatkan sebagai keluarga GPDI El Shaddai Magelang yang dikasihi Tuhan dan mau terus mengasihi Tuhan. Kita bertumbuh bersama-sama supaya kita mengalami perubahan dan juga semakin sempurna seperti Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita sambut firman Tuhan ini dengan berdoa dan bersyukur. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat setiap firman-Mu yang senantiasa memotivasi dan mendorong kami untuk kami melakukan hal-hal yang lebih seperti yang dikehendaki Tuhan di dalam kehidupan kami. Berkati umat-umat-Mu, keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang, untuk kami menjadi pribadi-pribadi yang menyukai doa, sehingga kehidupan kami terus terhubung dengan Tuhan dan hidup kami mengalami kedahsyatan Tuhan, kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kami. Dalam-Mu Kristus selalu ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Kiranya kami umat-umat-Mu GPDI El Shaddai senantiasa sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, yaitu kami mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur. Terima firman Tuhan ini dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.